Oke, selamat sore anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Miss Novita akan membahas kembali tentang teks anekdot. Ya, minggu lalu kalian sudah memahami tentang struktur teks anekdot. Kemudian ke pertemuan sekarang ini, Miss akan membahas tentang kebahasan teks anekdot dan bagaimana cara menciptakan kembali teks anekdot. Oke, baik. Selanjutnya, perhatikan. Ya, ini sekedar mengingatkan kalian bahwa struktur teks anekdot itu ada abstrak, kemudian ada orientasi, kemudian krisis, reaksi, dan koda. Tapi tidak semua teks anekdot itu selalu diakhiri dengan koda. Nah, untuk abstrak itu apa? Orientasi, krisis, reaksi, koda. Kalian sudah memahaminya pada pertemuan yang lalu. Bahwa abstrak adalah bagian pembuka cerita yang berisi gambaran umum tentang isi anekdot. Sedangkan orientasi merupakan bagian awal cerita yang sebelum mencapai krisis. Nah, krisis merupakan puncak cerita yang berisi masalah. Nah, reaksi merupakan bagian yang penyelesaian atas masalah yang ada untuk mengakhiri cerita. Kemudian ditutup dengan koda. Kebahasaan teks anekdot kita jumpai adanya konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung yang digunakan sebagai penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa dalam kalimat. Di dalam teks anekdot kita jumpai adanya konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu yang digunakan untuk menghubungkan urutan peristiwa. Misalkan, setelah, lalu, kemudian, sebelumnya, sesampainya. Nah, itu adalah contoh-contoh konjungsi temporal. Kemudian adanya konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat, seperti karena, sebab, sehingga, maka, akibatnya, dan menyebabkan. Adanya kalimat retorik. Kalimat retorik adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban karena jawaban itu telah diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian dalam kebahasaan teks anekdot juga ditemukan adanya kalimat sindiran. Kalimat sindiran adalah kalimat yang digunakan untuk menyindir, kemudian gaya menyindirnya bisa menggunakan pengandaian, perbandingan, atau sinonim dan antonim. Contoh, kalimat sindiran menggunakan pengandaian. Jika beliau cepat turun, negara ini akan lebih cepat maju. Kemudian contoh perbandingan, pemerintahannya mulus seperti jalan tol sehingga tidak ada hasil pembangunan. Di sini maksudnya tidak ada perkembangan apapun ketika pemerintahan di masanya. Kemudian adanya frase idiom. Frase idiom itu sama dengan makna yang tidak sebenarnya atau sering kalian kenal dengan nama ungkapan. Frase adalah satu kelompok kata yang menduduki satu fungsi kalimat. Contoh makna idiom adalah kambing hitam, meja hijau. Nah, kemudian ada juga keras kepala dan sebagainya. Anak-anak, unsur pembangun teks anekdot yaitu pertama tema. Tema anekdot bersifat bebas karena semuanya segi kehidupan dapat ditulis dalam bentuk anekdot. Hanya dalam pemilihan tema perlu diperhatikan peristiwa yang sedang marak terjadi. Marak itu sedang rame-ramenya dibahas atau sedang seru-serunya terjadi di dunia nyata. Kedua adalah latar. Latar dalam anekdot, baik latar waktu, tempat, dan suasana harus bersifat faktual, sesuai kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga adalah penokohan. Pada umumnya, tokoh dalam anekdot adalah manusia, baik itu yang terkenal maupun tidak terkenal. Ciri-ciri orang itulah yang menjadi bahan anekdot. Yang keempat adalah alur. Anekdot merupakan cerita singkat. Sedangkan yang kelima adalah humor adalah bagian penting dalam anekdot. Tapi tidak semua cerita atau humor digolongkan ke dalam anekdot. Karena dalam anekdot, humor digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keenam adalah amanat. Amanat disampaikan secara tersirat melalui rangkaian peristiwa. Langkah-langkah membuat anekdot, pertama menentukan topik. Ya, tentukanlah anekdot yang akan dibuat. Misalkan kalian memilih tokoh agama, boleh tokoh politik, boleh juga tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dosen, guru, dokter, atau apa saja yang kalian inginkan sebagai topik yang akan dibahas, harus sesuai dengan kehidupan pembaca atau pendengar. Yang kedua, kalian mengumpulkan bahan. Bahan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian, menyusun kerangka. Berarti memecahkan topik menjadi beberapa subtopik secara sistematis dan logis, dan memperhatikan struktur anekdot yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka tersebut adalah menjadi anekdot lengkap. Dari bentuk kerangka, kalian kembangkan dengan berdasarkan strukturnya tadi, sehingga menjadi sebuah anekdot yang lengkap. Yang kelima, memberi judul. Nah, dalam memberi judul harus menggambarkan seluruh anekdot yang telah dikembangkan. Bisa berupa nama tokohnya dijadikan judul, bisa perbuatan tokohnya, atau tempat kejadian, atau kalian buat sesuai dengan isi cerita. Nah, anak-anak, materi untuk hari ini telah disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, kemudian kalian nanti bisa mengerjakan tugas-tugas pada pukul 15 nanti. Kemudian jika kalian ada merasa tidak paham, kalian boleh langsung konfirmasi ke Miss Novita untuk menanyakan materi-materi yang berkaitan dengan teks anekdot. Terima kasih kalian sudah menyimak. Kemudian mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kalian. Kita akan bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan.